قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بارو يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك يا علي والإكرام يا مقسم يا جليل يا غالي يا مغني يا ماني يا دار يا نبي يا نور يا لي يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله 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 أنت الله أنت ربي أنت حسبي أنت تراني أنت خالقي وناصري وحافظي ورزقي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحان الله على خلقي سبحان الله رضا لنفسي سبحان الله على خلقي سبحان الله رضا لنفسي سبحان الله زينة عرشي سبحان الله بدال كلماتي سبحان الله زينة عرشي سبحان الله بدال يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا فتاح يا عليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا فتاح يا عليم يا الله يا لطيف يا عليم يا الله يا جبار يا عظيم يا الله يا لطيف يا عليم يا الله يا جبار يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا
Ilail Adur. Coba halaman 111. Kita semua coba la ilaha illallah. Coba la ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Syekh Qadir Waliullah. Ya Maulana ya Rahman. Bila tajud ya Dayyan. Bin Nabi khairil wara. La turik Nabi niram. Atina gulal munan. Wa garikna fil insan. Wajib lana doa. Gula waqtin wal ahyan. Waqsina sabari Allah. Nahnu ma'akulil ikhwan. Wahtimin husna lana. Waqsilna minal ajran. Falana kanzun lahu. Fil baraya khairu syan. Kalimatun أنوارها أحمدت حر النيران. لا إله إلا الله. أروت القبى دمعا. نشرها قد فاح في كل حين وزمان. سيرها يغسل بها ولا طايا وردوان. قد يرى من قالها بين حب والولدان. قد غدا يذكرها فزما بين الأقران. يا من كلمة أشرقت منها الأكوان. قد غدت مشهورة بين إنس سمجان. وغدا ذكرها كل حين والإحسان. سائلا من ربه دون كيل أو ميزان. ربنا انفعنا بها يا عظيم يا منان. وبها بعمرنا قد هجرت الأغفان. وجفرنا بها في الماء مثل البستان. واحفظا أجسامنا في من أكل الديدان. وجعلها في حشرنا أنسنا تنفي الأحزان. واسقنا
يا رب من حظها العذب الملآن وبها يا ربنا اسكنا على الجنان في جوار المصطفى ذي العلا بحر الرضوان فعليه ربنا صل في كل زمان وعلى أزواجه وعلى الآل الأعيان وعلى أصحابه فأهل الفضل والإرفان ما ملا بدر الدجى وفشى نسر الريان وغدق في روضي يتسنق سنوبان خيريا خيريا شيخ عبد القادر الجيلان كليا كليا شيخ عبد القادر الجيلان خيريا خيريا شيخنا محمد عثمان كليا كليا شيخنا محمد عثمان خيريا خيريا شيخنا أحمد أسراري كليا كليا شيخنا أحمد أسراري خيريا خيريا أستاذنا أحمد ياني كليا كليا شيخنا أحمد يعني Masya Allah gitu ya nanti ya. Nah, ini kalau sudah meninggal nih ustaznya kita sudah meninggal kita ya nih gitu nih ya. Terakhirnya itu khairiyah Syekhuna Ahmad Fuadi wa kuliah Syekhuna Ahmad Yani gitu ya. Nanti gitu ya. Kita ini kenang-kenangan. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ini segala ini. Kita masih diberi hidayah. Apa hidayah? Petunjuk yang bisa menyampaikan ke surganya Allah. Diberi taufik dan hidayah. Apa taufik? Kekuatan untuk ibadah. Di mana kita? Halaman 40 ya? Halaman 40. Hah? Iya, halaman 40. Yang tengah-tengah itu bab baru. Bab Rabi wal Ishrun. Bab Rabi wal Ishrun. Bab yang ke Rabi wal Ishrun 24. Fi fadilatil fakri, menerangkan fadilah fakir, miskin. Fadilah miskin. Ya, ada fadilah kaya, fadilah miskin. Orang kaya apa amalan orang kaya? Bersyukur. Amalan miskin, apa amalan orang miskin? Amalannya orang miskin? Sabar, ikhlas, qanaah, ridho. Tinggi mana tuh? Miskin, ridho, ikhlas, sabar, sama orang kaya yang bersyukur tinggi mana? Tinggi orang miskin. Tinggi orang miskin. Kadang orang kaya bersyukur. Bersyukur dia, banyak sedekahnya. Miskin enggak bersyukur. Lu enggak ikhlas. Terus mana? Terus orang kaya. Ya gitu. Terus orang kaya. Bagusnya kaya bersyukur gitu kan. Ini masalah tadi masalah fadilah miskin ya, supaya miskin sabar. Jadi semua ada amalannya. Apa amalan presiden? Apa amalannya? Itu presiden bisa jadi wali presiden, apa amalannya? Adil ya. Imamul adil, pemimpinnya adil.
raja yang adil, presiden yang adil akan dibawa naungan. Di padang mahsyar dia bawa naungan. Apa tuh? Naungan awan-awan surga, ya, dikasih full AC di bawah naungan surganya Allah. Sejuk. Lebih adil. Itu amalan presiden, raja, apa adil. Amalan orang miskin, apa? Sabar, syukur. Sabar ya, sabar. Amalan orang kaya, syukur. Ya. Apa gitu? Orang kaya, orang miskin, raja, udah ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, al fakru, fakir, miskin, ya. Azyanu adalah lebih indah, lebih indah. Fakru, kemiskinan, azyanu adalah lebih indah. Adalah mukmin atau seorang mukmin. Minal izaril hasan, dari pelana yang indah, dari pelana yang bagus. Pelana itu yang pelana itu ya, yang di kuda ala khodil paras, di atas pipi kuda, itu pelana itu yang ikat. Nah, ini sih istilah aja ini ya. Fakru, kemiskinan, itu emang orang Arab itu kan senang kuda ya. Bila melihat pelananya itu indah. Fakru, kemiskinan, azyanu lebih indah. Al mukmin atau seorang mukmin minal ijar hasan, dari pelana yang indah yang bagus. Ala khadil faras, di pipi kuda. Nah, orang Arab tuh kayak apa, hobinya kuda. Nah, itu. Miskin itu lebih bagus daripada, lebih bagus, lebih indah daripada apa, pelana yang indah. Ya. Ada orang kaya indah kudanya, megah kudanya. Kerja sana mobil ya, mobil apa yang paling mahal ya? Kuda yang megah, bagus, pakaiannya bagus, orang kaya itu, bos. Semuanya indah lah. Di belakangnya orang miskin, jalan kaki, baju komel, sandal jepitnya, butut lah, dan sebelah. Apa kata Nabi? Sahabat-sahabatku, bagus mana tuh? Orang kaya tuh, pakai kuda megah, baju bagus, semuanya indah. Sama orang miskin tuh. Sesama mukmin, yang kaya mukmin, yang miskin bagus mana tuh? Sahabat Nabi nih, ya, orang dulu, orang soleh. Kata sahabat Nabi, bagus orang kaya Nabi. Kenapa? Orang kaya omongannya diterima. Yang lamar cewek diterima, omongannya diterima, berwibawa. Orang miskin, apa kata Nabi? Itu orang miskin, sendalnya itu bi afdal dari alam ini. Orang miskin ya, orang miskin. Orang miskin surganya duluan. Orang kaya itu apa? Menunggu 15 tahun. Miskin apa yang dihisab? Rumah kontrak. Ya. Punya mobil, punya rumah, apa yang dihisab? Ya, rumah kontrak. Orang kaya yang dihisab rumahnya. Setiap kaca dihisab, setiap kaca dihisab, Pak. Gimana tuh kaca? Pintu semua dihisab. Maka kata ulama, kalau rumah apa ini nggak dihisab, apa? Niatkan tuh rumah untuk majelis, apa sebulan sekali, ya enggak? Keliling dulu kan kita pernah ngaji keliling. Kenapa kamu beli rumah besar, tingkat? Ya Allah, saya rumah untuk menampung jamaah, manakiban, maulidan, sebulan sekali atau 3 bulan sekali, gitu. Jadi insya Allah nggak dihisab itu. Apa niatnya? Untuk bikin menampung tamu, menampung jamaah maulid. Insya Allah tuh nggak dihisab tuh, ya enggak? Jangan dimiliki. Insya Allah ya. Kita hidupkan lagi sebulan sekali, sebulan sekali. Masa nggak sebulan sekali nggak sanggup? Kalau orang kampung Sukabumi, manakib tiap minggu. Wah, mas orang kampung mau apa? Anak muda sore-sore pada teman maulid nih. Pada ini orang kampung ada ngasih 2.000, 10.000, ada ngasih beras. Bukan malam Jumat, kalau orang kampung kita di orang kota, orang miskin, masa bisa bikin maulid tiap malam Jumat di masjid saya itu. Bisa gitu, bisa kayak kita. Soalnya ya sebulan sekali lah, setiap rumah. Biar rumah kita apa? Nggak dihisab. Kata ulama, kalau rumah kita ada maulidnya, itu rumah candain sama malaikat. Tuba lil bait yazurul auliya wal anbiya wal ulama. Bahagia rumah yang dikunjungi para nabi, para wali.
Kita kan nyambat kalau maulid kan, tawasul para wali kan nyambat. Apa tasyud sultan Syekh Abdul Jilani, Ahmad Rifai, Ahmad Badawi terus nyambat. Dia terdengar wali itu langsung cepat kilat langsung nimbrung ke malaikat jin Islam banyak. Maka bahagia apa rumah-rumah yang dikunjungi para nabi, para wali. Rumah kita kalau ada maulid datang nabi itu. Kita nggak tahu aja ya. Mana keterangannya? Ada keterangannya tadi ini di kitab Perjanji itu. Ini keterangannya nih di kitab Perjanji. Wa kana bi Misra rajulun yasna'u maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu di Mesir ada laki-laki yang selalu ngadain maulid di rumahnya. Hobinya ngadain maulid. Wa bi janibihi wa jaruhu rajulun yahudiyun. Tetangganya tetangga Yahudi. Wa qalat imra'atuhu, berkata istrinya, ma walu jalina muslim yasna'u maulidan nabi. Bang, mas ngapain sih tuh tetangga kita selalu bikin pesta nyanyi. Apa sih nyanyi? Tiba-tiba nyanyi. Apa sih nyanyi itu? Bilang Muhammad. Oh, dia tuh merayakan maulid nabinya. Merayakan maulid nabinya. Oh, begitu. Dia senang karena lahir nabinya. Maka setelah tidur tuh, laki bini. Pas tidur tuh itu perempuan itu, yang lain kan masih di tetangga masih maulid. Iya. Dia kan udah tidur nih. Pas tidur tuh mimpi tuh. Perempuan tadi istrinya mimpi tuh Rasulullah. Datang ke Rasulullah, nanya sama jamaah yang lagi maulid. Tola'al badru alaina. Nanya tuh. Pak. Man dzalika rajulul jamilul wajh. Pak, siapa itu laki-laki yang indah wajahnya? Indah wajah siapa itu? Dia ke tetangganya, "Zalika habibi Rasulullah." Itu kasihku Rasulullah. Datang kemari ikut maulid, merayakan lahirnya Rasulullah. Kalau saya ngobrol bisa nggak Mas? Bisa. Maka nanya itu dari jauh. Muhammad, begitu panggilnya. Muhammad, begitu manggilnya itu perempuan tadi. Apa kata Rasulullah? Labbaiki wa sa'daik. Itu labbaik itu suatu jawaban yang sangat indah sekali. Labbaik. Itu perempuan bingung. Muhammad. Nabi jawabnya labbaik. Aku penuhi panggilan. Apa artinya labbaik? Aku penuhi panggilanmu. Bingung perempuan Yahudi. Wahai Muhammad, aku panggil kamu dengan Muhammad. Kau jawab dengan labbaik, dengan na'am, gitu kan? Dengan labbaik. Oh, apa kata Nabi? Aku tahu kamu itu akan masuk Islam. Iya Muhammad. Umnut yadaka. Saya akan masuk Islam. Ya, asyhadu alla. Langsung dia bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas bangun tidur, pagi-paginya suaminya udah bikin ini, belah tikar. Dia beli dari pasar, dia beli buah-buahan, dia makan banyak. Kata bini heran, Pak, ngapain Pak? Belah tikar. Saya udah masuk Islam, semalam setelah kamu, saya masuk Islam. Gitu ya. Saya akan hari ini akan bikin maulid. Masya Allah. Itu dia. Jadi maulid itu gak harus tiap bulan maulid. Tiap hari perlu. Kenapa? Ya, kita bahagia dengan lahir Rasulullah. Gitu ya. Orang kafir siapa namanya itu? Abu Lahab dengar pati Aminah lahir. "Wahai Abu Lahab, Aminah lahir." Kata budaknya, "Hari ini aku bebaskan." Diberi hadiah. Hari itu motong ratusan domba-domba. Itulah awal hakikat itu tuh. Dia berterima kasih, bersyukur, senang dengan lahirnya Rasulullah. Abu Lahab musuh Nabi. Setiap hari Senin di stop ajabnya, di stop siksanya. Ada jempolnya air. Tuh, orang kafir aja seperti itu, apalagi gitu ya. Senang dengan maulid Nabi, Masya Allah. Itu maulid Nabi itu, suatu hal yang sangat dahsyat. Ketika Rasulullah lahir nih, bahtazzal arsyu turabau wastibsyaru. Arsy goncang tuh arsy Allah. Wastibsyaru, tenang tuh arsy Allah. Arsy senang. Wazada kursiyyu hebata wa waqara. Kursinya Allah, singgasana Allah bertambah megah. Wa amtalatis samawati anwara, langit bersinar bercahaya. Terus
Wa dhujjatil malaikatu, dan malaikat berisik. Apa yang berisiknya? Wa dhujjatil malaikatu tahlilan wa tamjidu wa istighfar, bertahlil subhanallah la ilaha illallah subhanallah. Itu lahir Rasulullah itu. Arasan goncang, kursi Allah goncang, langit bersinar. Itu apa tuh? Patung yang disembah ribuan tahun runtuh semuanya. Dukun-dukun pada nggak manjur lagi. Apa yang semua ribuan tahun padam. Masih kita nih orang Islam ya nggak senang dengan Rasulullah. Ada orang kafir, ada nama Nabi di Injil cium, langsung dia jadi waliullah, angkat di Allah Islam kan jadi waliullah nama Rasulullah. Preman jadi waliullah dia, masya Allah. Ya boleh kita ya bikin maulid setiap rumah itu. Kenapa bikin maulid? Nih. Di langit tuh, ini Ka'bah nih, Ka'bah pas langit ada apa di atas? Ada apa? Ada Baitul Ma'mur. Di langit ada Ka'bah. Ya tupuhul anbiya wal auliya, ini tawafi para nabi, ruh-ruh orang soleh. Di langit ya. Itu dari Baitul Ma'mur jatuhin batu pas Ka'bah. Jadi para wali itu ruh-ruh orang soleh, para wali, ruh para nabi kemana? Ke Ka'bah tuh bertawaf. Terus dari Ka'bah kemana? Dari Ka'bah ke Madinah berziarah, para wali itu berziarah, ruh-ruh para nabi berziarah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nggak mati, nggak istilah mati, nggak hidup. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah amwat, kata hidup. Nah dari Madinah kemana tuh? Ke masjid yang ada maulidnya. Itu ruh-ruh itu, ya ruh para nabi, ruh para wali kan. Nah dari masjid mana tuh? Ke rumah-rumah yang ada maulidnya. Maka nyambung tunurnya dari Baitul Ma'mur ke Ka'bah, ke Madinah, ke masjid-masjid yang ada maulidnya, ke rumah-rumah kita. Dulu dibilangin dulu pernah rumah ente kan. Masa bisa sebulan sekali? Bisa ya? Bukan bakal saya, ntar bakal ente ntar. Nyesel kata ya Allah, kenapa saya duduk masa nggak pernah ada maulid? Nyesel ntar. Ini rumahnya pada Romono, penuh para nabi, para wali yang berkunjung. Tuba berbahagia. Bagi rumah-rumah yang dikunjungi para nabi, para wali. Datang ke rumah kita. Datang ya. Apa nyambat ente ya? Tawasul para wali. Datang itu. Datang. Ingat aja nih, dalam hati. Datang itu. Ya, para wali nyambat. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, insyaallah ya. Halo. Hidupin lagi. Judulnya Majlis Maulid dan Manaqib. Singkat-singkat aja, langsung berdiri wa tazarasu, manaqib singkat-singkat aja. Bos, selesai sejam lah. Ya, mana maulid setengah jam, manaqib setengah jam. Ini ya. Serat aja ya. Nah, itu namanya untuk apa? Dalam rangka kita apa tuh? Dalam rangka kita beda nih kampung jadi kampung thayyibah mubarakah itu kan. Kalau kampung nggak ada maulidnya, ini kampung dikuasai setan, dikuasai jin, kampung. Diteruskan ya, satu lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-faqru syainun, al-faqru kemiskinan, syainun adalah hina. Kemiskinan adalah hina. Inda Allah, di sisi Allah. Dan nas, di sisi manusia. Miskin itu hina di sisi manusia, tetapi wazainun, dan bagus. Ya, bagus, indah. Indallah, di sisi Allah. Kapan tuh? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Miskin hina, miskin dari orangnya. Apalagi ustad nih. Motor butut dari orang itu. Cuma sekarang begitu ya, kalau bawa mobil bagus ya diciumin, berdiri ciumin dulu. Kalau bawa motor butut nggak diorangin. Cuma sekarang mah. Ya itulah usaha dunia, orang dunia gitu, orang dunia. Tapi kalau orang akhirat tidak ainul basirah. Nabi itu mengerti dari ainul basirah, dari mata hati yang sadar terbuka tuh. Orang miskin yang ahli ibadah itu adalah mulukul akhir, raja-raja akhirat. Bahkan orang miskin itu punya daulah nanti pada hari kiamat, punya daulah, punya kekuasaan. Apa kekuasaannya? Gini kata Allah, orang miskin. Itu orang yang pernah ngasih kamu baju, yang pernah ngasih kamu pakaian, makanan, minuman,
ambil dia, bawa ke surga. Gitu. Apa itu pentingnya sedekah? Jadi orang miskin kayak barang-barang. Anak kaya suka sedekah, ngasih baju. Orang miskin yang pernah tuh ngasih kamu pakaian, makan, minuman, apa pernah nolong kamu, ya enggak? Ambil tangannya, bawa ke surga barang-barang. Jadi barang-barang, jadi enggak lama di padang mahsyar kepanasan 50.000 tahun gitu ya. Gitu. Ya, pas wasiqal ladzina kafaru, wasiqal ladzina taqaw, digiring orang yang beriman ke surganya Allah. Pertama itu yang datang itu siapa itu? Orang haji. Gitu. Ke pintu surga. Yang kedua orang mati syahid. Yang ketiga orang kaya. Yang kaya yang dermawan yang suka sedekah. Yang keempat ulama terakhir. Datang pertama orang haji. Ini kata malaikat, "Man antum? Siapa kalian?" Kata haji, "Ana nahnu hujjaj." Kami para haji. Kata Nabi, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ila jannah." Kata Nabi, kan haji mabrur itu surga balasannya. Kamu ini dengar kata siapa dengan keterangan itu? Kata Kiai, kata Ustaz. Tunggu Kiai dulu. Tunggu Ustaz kamu dulu. Tungguin untuk haji, nungguin di pintu surga. Datang untuk siapa? Rahmat syahid. Man antum? Siapa kalian? Nahnu syuhada, kami rahmat syahid. Kata Nabi, katanya enggak dihisab lagi, langsung surganya Allah. Kata siapa? Kata ulama, kata Kiai, kata Ustaz. Tunggu guru kamu dulu. Ya enggak? Kamu sini nungguin dulu. Tunggu Kiai kamu dulu. Datang siapa itu? Orang kaya yang dermawan. Man antum? Siapa kalian? Nahnu agniya askhia, kami itu kaya dermawan, suka sedekah, suka membantu orang susah, bantu kiai, bantu ustaz. Kata Nabi, katanya enggak dihisab lagi. Dua surganya. Kata siapa? Kata ulama. Tunggu ulama. Datang ulama kan datang kiai. Disambut malaikat tuh, ahlan marhaban, selamat datang kiai, ulama, guru, dukhulul jannah, bisalamin aminin, silakan masuk surga duluan. Apa kata kiai, kata ustaz? Malaikat apa? Aku malu masuk surga. Itu motor dia yang ngasih tuh. Jam tangan dia yang ngasih, baju dia yang ngasih. Itu masjid dia yang bangun. Saya malu masuk surga. Udah dia duluan tuh, orang kaya tuh. Itu orang kaya duluan masuk surga. Orang kaya yang dermawan. Apa yang kedua? Yang kedua siapa? Yang kedua ulama, kiai, ustaz. Ustaz berdua. Sampai yang ketiga rahmat syahid, Pak Haji terakhir. Pak Haji terakhir. Jadi gitu ya, itu fadilah kaya gitu kan. Ya, sebenarnya orang miskin itu mulia di sisi Allah, dia bisa nolong orang kaya. Bisa orang kaya, orang kaya nggak sedekah, ya udah dah, dia nunggu kepanasan di padang mahsyar 50.000 tahun. Khamsina alfasana 50.000 tahun, masya Allah. Orang miskin nunggu nongkrong nonton orang kaya, rasain tuh pelit loh, kepanasan loh, masya Allah. Insyaallah ya, nih sedekah. Bisa. Allah Akbar. Saya baca saya ikra. Pelana yang indah, pelana yang bagus, Khadir di atas pipi kuda. Tetapi bagus, indah di sisi Allah. Tadi yang pertama itu apa tadi? Kemiskinan itu lebih indah ya, daripada pelana yang indah di pipi kuda. Orang Arab tuh senangnya kuda ya. Ibrahim naik kuda dah. Belum pernah naik kuda dah. Langsung pada sakit tuh. Naik kuda itu olahraga gerak semua itu naik kuda itu. Itu olahraga yang paling top naik kuda itu. Ada 4 permainan. Main pahala, main sunnah, apa itu? Satu apa? Memanah. Main pahala itu. Mana hadisnya? Alimu awladakum arimaya. Jadi anakmu memanah. Yang kedua apa? Asibahah, berenang.
Ya, buah anak tuh sana 10.000, saya aja buah anak 10.000, 10.000 tet. Murah, naik perahu tuh 30.000 dulu. Itu lautnya apa? Lautnya enggak dalam, cetek lautnya. Di Pulau Tidung, di Pulau Pari itu. Ya, sunah itu buah anak tuh. Jangan ke ini, jangan ke mana tuh. Kalau berenang itu, kencing dulu tuh air kencing dulu. Yang ketiga apa? Main-main sunah. Lihat. Naikin kuda, main sunah itu. Naikin kuda, sunah. Apa yang keempat? Naikin istri. Naikin istri sunah itu ya. Masya Allah. Satu lagi ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, hubbul fuqara, mencintai, senang pada fakir miskin adalah min akhlaqil anbiya, termasuk akhlak Nabi. Di antara akhlak Nabi cinta fakir miskin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi itu senang fakir miskin. Wa bughdul fuqara, dan membenci fakir miskin, membenci orang miskin adalah min akhlaqil farainah, termasuk akhlak Fir'aun namanya farainah. Akhlak Fir'aun membenci orang miskin. Orang miskin tuh ya mesti disayangin karena dia akan memberi syafaat. Miskin yang mana? Miskin yang sholat. Miskin yang nggak sholat malah tetap neraka. Miskin sholat, miskin sholat. Dia itu, tadi itu dia punya kekuasaan bisa nolong kita itu pada hari kiamat ya. Akan bersyafaat. Masih ingat 8 orang yang bersyafaat? Satu nabi yang bersyafaat. Kedua siapa? Wali memberi syafaat. Ya. Yang ketiga, anaknya hafiz Quran. Itu bisa memberi syafaat 10 orang tuh. Punya anak jangan semua sekolah, satu mah dihafizin. Nggak bakal miskin. Kalau anak saya hafiz tuh jadi merebut aja. Jadi merebut. Enggak. Allah angkat derajatnya. Wah, hafiz mah. Allah angkat derajatnya kan. Jarang yang hafiz pada susah itu. Mobil dihukum, diumrohin, dihajiin. Kemarin tuh saya ada hidayah ngasih orang yang habis seseorang 30 juta. Ini apa jus? 30 juta. Ada hidayah. Masya Allah. Diumrohin bapaknya, ibunya diumrohin. Yang derajatnya jangan takut. Enggak. Halo, jangan semua sekolah ya. Satu mah, anak saya semuanya enggak ada sekolah, Tat. Semuanya pesantren. Yang perempuan apa 15 juz. Yang laki-laki itu yang 12. Saya bawa kemarin apa 30 juz, kamu jadi ustaz. itu cadangan loh, cadangan. 7 orang yang bersyafaat. Ayat pertama nabi, kedua wali, ketiga ulama yang soleh, 4 orang yang hafiz Quran, 5 orang mati syahid. Itu memberi pertolongan tuh. Orang mati syahid 70. Berlagi tadi tuh ya, orang miskin bisa bersyafaat ya, pertolongan. Kata apa? Kata Allah, ambil tertarik tangannya orang yang ngasih kamu pertolongan. Wah, ambil tangannya. Coba lagi yang bersyafaat. Ya. Ya ahli selawat. Wah, itu ahli selawat tuh. Ahli selawat bisa bersyafaat ya, ahli selawat. Ya, berikutnya lupa saya. Ahli selawat. Itu kata Nabi, betul. Man shalla alayya alfa marah lam tamassuhun nar. Sampai selawat 1000 kali, neraka dingin enggak bakal menyentuhnya. Ada lagi tuh saya baca di kitab Khazul Asrar yang bisa memberi syafaat yang satu hari salat awabin 20 rakaat. Kuat 20 rakaat. Maksudnya enggak kuat. Minimal 3 lah, minimal 3 kali salam ya. Kata bahasa kumpul salat apa? Ba'diyah 2, salat tobat 2. Terus salat hajat 2, udah 6 kan? 3 kali salam, itu kayak ibadah 80 tahun. Ya, topnya awabin 3 kali salam. Topnya lagi awabinnya 10 kali salam, 20 rakaat. Itu kata Nabi akan bersyafaat pertolongan bapak ibunya untuk ke surga itu. Karena udah kelebihan pahala. Wahai anakku, ibu kurang 5 salat. Ibu ditimbang kurang 5 salat. Minta nak. Kalau kita jarang sholat awabin, jarang sholat sunnah, ya Bu, saya juga bingung Bu. Ya, tapi kalau kita satu hari 20 rakaat, anakku, dulu kamu aku besarkan, aku menyusui kamu, aku besarkan kamu, ibu minta 20 sholat, ya Bu nih, tuh, datang bapaknya.
Nah, Bapak kurang 50 sholat nih, Pak tuh. Tapi kalau kita nggak kurang sholat sunnahnya, nah Bapak minta 20 sholat, ya pasti bingung Pak. Itu jadi yang 20 rakaat itu bisa nolong tuh. Ya, 20 rakaat setiap hari kan, kalau 10 tahun banyak kan. Iya, lebih pahala. Ini apa? Awal yaum yuhasab bil abda sholat kan, pertama kali yang dihisab sholat kan. Gitu kan. Itu bisa. Belum. Dikit lagi ya. Itu yang bersyafaat Nabi, apa tadi? Wali, ulama, kiai itu bisa bersyafaat, bahkan jadi saksi itu kiai. Mana ayatnya? Kita hafal semua ayatnya, apa ayatnya? Kiai jadi saksi, ulama, guru, apa ayatnya? Apa yang pas ayatnya? Pas apa ayatnya? Apa ayatnya? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu walul ilmi. 3 yang jadi saksi, 1 Allah, 2 malaikat, 3 ulama jadi saksi. Ulama, kiai, ustad, gimana tuh? Bapak Mahmud, rajin ngajinya, rajin berjamaahnya, bagus akhlaknya, suka sedekah dia. Kalau pengajian suka bawa kue dia, bawa kue, bawa bertabak dia kalau pengajian. Malaikat buka bukunya, bener kan tuh omongan tuh ustad tuh? Benar ya Allah, rajin berjamaahnya, rajin ngajinya, suka bawa bertabak dia, suka bawa nasi goreng dia. Ada khilafnya bawa dia ke surga. Dipanggil lagi, Blacky menghadap Allah, Blacky ya, Blacky menghadap Allah, anjing. Ustaz, gimana si Blacky? Wah, nggak pernah berjamaah, nggak pernah ngaji. Saya ajak berjamaah, ajak ngaji, galakan dia. Ya, namanya Blacky galak, pelit lagi dia, udah nggak mau ngaji, pelit lagi. Malaikat buka bukunya, iftah kitabah, buka bukunya, benar nggak? Benar ya Allah, kata malaikat. Ada khilaful, nah yang paling ke neraka. Wah itu, Ustaz jadi saksi Ustaz tuh ya. Kau beruntung punya teman Ustaz, beruntung punya teman kiai, beruntung. Dia saking sayang Allah nih, ya, saking sayang Allah supaya orang tuh nggak kekal di neraka. Ini kata keterangan kita ada kabar. Di neraka itu ada orang begini nih, yang terakhir nih. Ya Hanan, ya Manan, qabalna faqbalna. Ya Allah, yang Maha Penyayang, kasihanilah kami ya Allah, nggak kuat, panas. Orang itu di jurang neraka. Gini kata Allah, ya malaikat, itu ada orang dengan memanggil nama aku. Ya, ambil dia, coba tanyain. Pernah nggak ngaji sama ulama? Pernah nggak ngaji sama ulama? Kamu pernah nggak ngaji sama ulama? Nggak pernah. Pergi lagi. Ini saya sayangnya Allah nih. Tanyain lagi. Pernah nggak makan sama ulama bareng-bareng atau semeja? Pernah nggak kamu makan sama ulama? Nggak pernah. Balik lagi. Tanya lagi. Pernah nggak punya teman ulama? Nggak punya teman ulama? Nggak pernah. Teman saya preman semua. Nggak pelayan semua. Baik lagi, teman saya nggak ada yang ulama. Terakhir, tanyain nih terakhir nih, kalau dia nggak bisa jawab, neraka kekal dia neraka sama lamanya. Tanyain, apa dia punya teman yang temannya cinta ulama, cinta ustad, tahu ya? Apa dia punya teman yang temannya cinta ulama, tahu ya? Bukan punya teman ulama, punya teman yang temannya. Gitu. Kamu kata Allah punya nggak teman yang teman kamu cinta ulama, cinta ustad? Iya, saya punya teman.